belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, ya. Subtema 3, bersatu kita teguh. Baik, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, langsung saja kita pembelajaran 1 itu mengenai di sini kalian disuruh membaca teks tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi silakan dibaca. Jadi saya bacakan juga ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus bersatu sebagai kewajiban rakyat Indonesia karena negara kita itu berbeda, beraneka ragam suku, bangsa, dan agama. Tanpa persatuan, mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang naskah proklamasi. Nah, ini ada teks proklamasi. Teks proklamasi itu ini tulisan tangan ya. Tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Kemudian teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Ya, Sayuti Melik. Nah, di sini berubah menjadi seperti ini. Ya, berubah menjadi teks yang sudah diketik. Jadi lebih jelas dibaca. Baik, kita lanjut. Siapakah nama tokoh yang ada di gambar ini? Ya, menurut keterangan di bawah ini adalah BM Dia. Mari kita baca teks yang ada di sini. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Jadi, tokoh ini adalah BM Dia ini yang menyimpan naskah proklamasi yang ini yang asli. Ya, karena udah diketik, mungkin dianggap tidak diperlukan, dibuang di tempat sampah. Lalu diambil sama BM Dia dan disimpan. Ya, jadi BM Dia itu penyimpan naskah proklamasi yang sekarang dikembalikan ke negara dan sekarang disimpan di Arsip Nasional. Baik, selanjutnya dari teks tersebut kalian suruh mengamati apa kata-kata pada bacaan tersebut. Apakah termasuk kata baku atau tidak. Nah, ini kita akan belajar kata baku. Kata baku itu digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau ED. Contoh kata tidak baku, sekarang ini kata bakunya. Biasanya kita kan berbicara itu kebanyakan malah menggunakan kata-kata yang tidak baku. Nah, ini bakunya seperti ini. Contoh,
Nasehat, bakunya nasihat. Apotik, yang bakunya malah apotek. Cuman, bakunya cuma. Gubuk, gubuk pakai K bukan G. Jadwal, jadwal pakai W. Nah, ini bedanya. Mungkin kita sering keliru, sering berkata-kata, sebenarnya kita tanpa sadar kita berbicara dengan kata-kata yang tidak baku, ya. Kayak contoh apotik, kita sering bilangnya apotik, padahal yang betul adalah apotek. Jadwal, ini pakai U, ini pakai W, yang betul adalah pakai W. Ya, itu kata baku dan kata non baku. Mungkin kamu bisa menemukan banyak sekali kata-kata yang tidak baku dalam keseharian kita. Coba kalian cari kata bakunya seperti apa. Syukur-syukur kamu punya kamus bahasa Indonesia, jadi tahu mana yang kata baku, mana yang kata tidak baku. Oke, kita lewatin saja. Ini juga kita lewati. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanaman, ya, tanaman dan hewan. Baik, ada teks tentang beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak, maaf. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut. Beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Ya, ini tentang beluntas. Sekarang kita hewan. Selain tumbuhan, sekarang kita belajar tentang hewan. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Selain itu juga, kalau tutut ini juga sering kita konsumsi untuk makan, ya. Baik. Kalau ini siput, ini kayaknya bukan tutut, ini gambarnya gambar siput. Oke, kita bicara tentang informasi, ya, baca informasi berikut. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Banyak sekali manfaat hewan, di antaranya yang pertama penghasil bahan makanan, ya, kayak daging, ya, telur dan susu, itu, dan ikan, ya kan, itu bahan makanan. Bahan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, domba hasilkan wool, kemudian kulit sapi digunakan untuk jaket, membuat jaket. Jadi hewan juga bisa dijadikan bahan sandang. Bahan kerajinan, kulit sapi kerbau bisa digunakan sebagai pembuat wayang kulit atau bahan wayang kulit. Bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Ya, yang suka bulu tangkis, kok itu diambil dari bulu angsa. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai hewan itu bisa digunakan sebagai pupuk organik. Sapi kambing itu kotorannya digunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. Penghasil tenaga, gajah, kayu, kemudian kuda, menarik delman, sapi, kerbau, membajak sawah, kerbau, ya. Oke. Itu 5 manfaat hewan bagi manusia. Tentunya masih banyak manfaat yang lain seperti obat, ya. Madu itu kan dari lebah, itu bisa untuk obat dan lain sebagainya. Banyak hewan-hewan yang digunakan sebagai obat oleh manusia dan banyak lagi, ya. Kemudian tumbuhan. Manfaat tumbuhan jelas, yang pertama bahan makanan. Hampir semua makanan manusia itu berasal dari tumbuhan. Ada yang dari batangnya, daunnya, bunganya, buahnya, bijinya. Kemudian bahan sandang, kapas. Itu ya seratnya itu sebagai bahan membuat kain. Bahan bangunan, ya, kayu, jati kelapa, mahoni, alba dan sebagainya. Meranti itu sebagai bahan bangunan. Bahan obat, jahe, kunyit, kumis kucing, jambu biji, ini digunakan sebagai bahan obat. Kemudian bahan baku industri, getah karet, getah pinus. Getah karet itu untuk bahan mobil, bahan motor. Pinus itu untuk bahan baku cat.
kayu minus kertas, kelapa sawit, minyak goreng, banyak sekali yang lain ya. Banyak tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku industri. Pewarna alami di sawi dan wortel, kunyit, daun pandan, ya itu pewarna. Menjaga kualitas air, ya tanaman bakau di pinggir laut itu menjaga air ya biar tidak abrasi juga. Baik, kita lanjut. Jadi menjaga kualitas air dengan banyaknya tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ditanam, otomatis sumber mata air juga semakin bagus. Air di dalam tanah juga semakin banyak karena pada prinsipnya pohon-pohon tersebut menyimpan atau menyerap air. Baik, ini tugas kelompok tidak perlu karena kita sekarang tidak belajar di kelas, jadi tidak usah. Oke, nah ini ada gambar setelah proklamasi kemerdekaan maksudnya menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Jadi beruntunglah kita sekarang menjadi bangsa merdeka. Jadi semua orang itu memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam bekerja dan lain sebagainya. Coba bayangkan seandainya kita masih dijajah, mungkin kita atau kalian tidak leluasa dalam belajar, bahkan mungkin kalian tidak bisa sekolah, karena sekolah itu hanya bisa diterima oleh anak-anak bangsawan ya, putra bangsawan. Kemudian bekerja juga mungkin tidak bisa kerja di kantor, semuanya menjadi pekerja buruh ya, artinya menjadi suruhan dari penjajah tersebut. Jadi kita sangat bersyukur sekali karena kita termasuk menjadi bangsa yang sudah merdeka. Baik, ini soal ini tidak perlu dijawab, nanti ada soal evaluasi. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran tema 2, subtema 3 pembelajaran 1 pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan saya berikan soal evaluasi, tolong dijawab dan dikerjakan. Terima kasih sudah menyimak. Ingat, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan sebaiknya di rumah saja, karena ternyata kasus positif itu bukannya berkurang malah semakin meningkat. Oke, kemudian yang terakhir saya minta tolong like, komen, dan subscribe-nya, karena semakin banyak subscribe